Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Miris dan juga sangat menyedihkan ketika aku mendengarkan berita ada salah satu donatur yang telah memberikan donasinya ke Agus yang totalnya sekarang kan sudah mencapai 1,5 miliar yang ada dikumpulkan dari Densu ya podcastnya. Mbak Salsabila namanya yang disebutkan oleh teman-teman yang sudah mention aku di TikTokku di Anjas Hasmara, bahwa banyak yang bilang, Mas Anjas lihat dong, kasihan ini Mbak Sabila. Dia menangis karena dia curhat, dia ngerasa diintimidasi sama kuasa hukumnya Agus. Dugaannya adalah Farhad Abbas. Karena apa? Dirinya tuh ngerasa ketakutan, keluarganya juga ketakutan. Katanya, saya mendapatkan pesan-pesan yang ngebuat saya sampai stres banget. Dan pada akhirnya ada salah satu netizen di TikTok yang bilang bahwa sekarang Mbak Sabila yang kondisinya lagi hamil gara-gara ini semua, dia harus kehilangan bayinya karena mengalami hal yang tidak diinginkan. Coba kita simak dulu apakah ini benar atau tidak. Tim dari Novi dan juga Densu pun mengatakan akan ngebantu Mbak Salsabila kalau memang ini adalah fakta, bukan sekedar hisapan jempol belaka, teman-teman. Guys, jadi viral donatur yang dilaporin sama Farhad Abbas itu ada yang hamil dan jadi keguguran, guys. Lu tahu nggak sih, Farhad yang lu laporin itu pejuang garis dua, bukan kayak lu yang bermuka dua. Kelahiran bayinya itu yang paling dia tunggu-tunggu, nggak kayak lu ngeganggu. Dan gue kasih tahu sama lu ya, kalau lu terus-terusan begini, lu nggak cuma korbanin nyawa aja, bisa-bisa klien yang lu hire juga ikutan sakit jiwa, tahu nggak? Sumpah siapapun di luar sana ya lawyer, tolong kalian speak up buat para donatur, kalian somasi Farhad atau apapun itu, karena dia udah bener-bener kelewatan. Dia doang loh yang bikin orang yang melakukan kebaikan malah jadi dilaporkan. Lo tahu Farhad hatnya apa? Jahat. Oke, ini kalau benar ya teman-teman ya, karena kan ini baru satu pihak aja, dan dari pihak Salsabila ini juga sampai sekarang masih belum berbicara secara langsung, walaupun sudah ada rekaman kayak di TikToknya, cuma kita pengen lihat bukti-buktinya lebih detail, misalnya kayak apa aja capturean-capturean di Instagramnya, karena dengan segala hormat buat Mbak Salsabila, aku sangat prihatin dengan kondisi ini jika benar, tetapi takut juga kita, karena kan tim dari lawannya Novi ini juga cukup mainnya cantik kan ya. Takutnya gini ya, mohon maaf sekali, tiba-tiba ternyata ini adalah bohong gitu, dimana Novi dan Densu mengatakan akan ngebantu, nanti tiba-tiba ternyata pas dibantu itu tidaklah benar. Waduh, ini bakal jadi celah lagi. Tapi dengan segala hormat ya, di era digital sekarang ini aku rasa buat Novi dan juga Densu, coba dicek lebih dulu bukti-buktinya apa aja benar atau tidak. Kalau sudah dikonfirmasi, validasi itu adalah benar seperti yang diklaim, menurut aku tim dari Agus ini memang sudah kebangetan banget ya. Kalau sampai seperti itu, karena apa? Karena yang dilakukan Mbak Sabila seandainya dia betul ya, ya itu kan juga reaksi dari perilakunya Agus yang mentransferkan uang dari donasi tersebut untuk hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Kecuali Agus adalah manusia yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan, jadi orang nggak ada yang kritik gitu loh. Tapi kan ini Agus melakukan hal yang sangat tidak sesuai lah dengan common sense di Indonesia. Presiden aja dikritik juga baik-baik aja, bukan berarti membolehkan ya. Kritik itu boleh-boleh aja asal dalam konteks yang masih baik. Dan ini kan kebangetan gitu. Terus reaksi dari Novi dulu, pada saat Novi dikasih tahu sama netizen ada sosok yang bernama Sabila ini reaksi dari Novi yang katanya kami akan ngebantu kalau memang itu adalah beneran, terkait dengan validasi juga perlu. Jangan sampai takutnya adalah jebakan juga gitu teman-teman. Jelaskan bahwa kita udah hubungi Mbak Sabila ya? Oh, Sabila namanya. Sabila. Mbak Sabila selaku dari donatur yang diduga ini tadi dilaporkan, betul ya? Jadi kita sudah menghubungi untuk menanyakan yang pertama, terus yang kedua, sekiranya apa yang bisa kita bantu, insya Allah kita. Oke, jadi Novi udah menghubungi, timnya Novi udah menghubungi Mbak Sabila, berarti mungkin sudah ada konfirmasi bahwa kemungkinan besar ini adalah benar. Terus setelah dihubungi, Novi menawarkan untuk diminta apa nih yang harus dibantu dari timnya, apakah bantuan secara hukum atau seperti apa? Untuk membantu. Gitu. Apapun guys, Oke, apapun itu.
Aku dapat info tersebut Oke. juga. Jadi tim Novi sudah mengetahui ini dan bukan hanya tim Novi ya, waktu aku dengerin Densu pun juga yang banyak mention aku di TikTok terkait dengan ini, Densu bilang bahwa dia tidak akan mundur sedikit pun. Tidak akan mundur sedikit pun, kesannya dia untuk ngelawan bukan Agus ya, tapi kelawan ke kuasa hukumnya. Kata-katanya seperti apa? Ini yang dikatakan Densu pada saat di sebuah obrolan di TikTok, teman-teman. Margo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Oke. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan, yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya. Oh. Cari bagaimana cara hubungi saya. Aku setuju nih. Densu kan bilang, donatur yang sedang hamil tersebut yang katanya dilaporkan, saya akan periksa dulu kebenarannya. Kalau memang betul, dia akan ngebantu di sini. Saya ada di belakang kalian. Oke. Jangan takut. Dewa ke anak Sulawesi. Itu pesan saya. Jadi jangan ada yang bentar sama sekali. Percaya kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian, tidak gerak kita punya kaki, bosku. Siap, Itu Bang. saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang. Oke, jadi Densu sudah tegas mengatakan akan ngebantu buat Mbak Sabila tersebut ya. Dan aku juga sangat prihatin kalau memang betul Mbak Sabila kehilangan calon bayinya, itu luar biasa, pasti tidaklah mudah ya menghadapi ini semua. Tetapi bagian yang tidak kalah semakin sengit adalah pada saat aku baca terbaru dari aspirasi donatur Novi dan juga Agus Salim ya. Kalau kemarin itu kan cuma ada pilihannya kan 3 ya. Untuk Agus dialihkan ke yang lebih membutuhkan atau dikembalikan kepada donatur. Nah, kalau sekarang tuh ada lagi satu pilihannya, yaitu data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Wes, banyak banget nih. Sekarang ada 4.804 donatur yang mau melawan hukum dan nilainya mencapai 1.215.920.217. Ini adalah mayoritas karena uang terkumpulnya kan hampir 1,5 miliar. Sementara yang mendukung untuk diserahkan kepada Agus Salim ada 12 donatur dengan nilainya 2.208.000. Dan 336 donatur yang memilih untuk dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, nilainya 125.094.485. Dan yang minta dikembalikan kepada donatur lagi ada 110 orang, nilainya 35.136.000. Data tidak validnya ada 226 donatur. Nah, ini sudah menjadi salah satu reaksi nyata dan jelas keinginan dari para donatur seperti apa. Jadi menurut aku ini untuk timnya Novi dan juga Densu kayaknya sudah tidak ada pilihan lagi ya. Karena kalau nih aku ngebacanya gini ya, karena timnya Agus ini juga mohon maaf nih, kesannya banyak netizen yang menilai tim Agus itu bukan tim yang bijaksana gitu. Udah jelas-jelas Densu sama Novinya udah mengendurkan urat sarafnya, nggak lagi tegang, nggak lagi menuntut yang terlalu banyak. Tapi kan mereka malah kesannya semena-mena gitu. Kesannya malah, ye akhirnya aku menang gitu kan ya. Duitnya ke Agus, Wawa aman, gak harus mulangin uang. Terus juga orang-orangnya dilaporkan, Novi masih dilaporkan, Densu pun juga sama. Padahal dua orang ini adalah yang sangat berperan dalam Agus mendapatkan 1,5 miliar tersebut. Ya udahlah, Mas Agus juga kan udah sering bilang kan ya dulu di awal-awal bahwa ngapain uang 1,5 miliar tersebut? Bagi Agus itu yang paling penting adalah harga diri Agus, harga diri istri, harga diri Wawa, harga diri orang tua dan sebagainya. Ya udah sih Gus, kan udah cukup sekarang uang yang didapatkan. Ada dari kuasa hukumnya berapa tuh 50 juta, ada lagi beberapa mungkin belas juta. Kan udah cukup banyak uang tersebut. Karena tanpa adanya bantuan dari Novi, aku nggak yakin si Agus bakal menjadi miliarder. Terus juga kalian kan tahu bahwa Aji yang melakukan penyiraman ke Agus itu juga keluarganya kan sudah berjanji katanya akan ngebantu pengobatannya. Ya udah fokus aja ke pelaku tanpa bermaksud mengexcuse ya kepada si Aji, itu juga perbuatan yang tidak benar. Aku juga tidak mendukung, tetapi kalau memang mau dikembalikan ke awal lagi ke bagian yang realnya, ya udah biarin aja si Aji yang bertanggung jawab atas
kejadian di Agus ini gitu. Jadi kesannya itu bahwa Agus ini ngerasa, kalau aku tangkap di sini ya, bahwa karena dia ngerasa kayak menjadi center of the world, ya wajar sih, karena orang kan lagi viral ya. Orang lagi viral, kalau orang lagi viral itu kan banyak yang pengen ngedeketin gitu loh. Jadi hati-hati nih buat Agus ya. Mungkin kamu sekarang lagi viral nih, tapi nanti kalau kamu udah nggak viral lagi, atau kamu nggak ada duit lagi, coba dicek siapa yang akan dekat-dekat dengan kamu. Kamu sekarang kesannya ada banyak orang nih powerful yang ngebantu kamu. Ya karena kamu masih viral gitu. Kalau nggak ada viral, I don't think so people will help you gitu. Begitupun juga sama dengan masalah uang. Kamu kan sekarang punya uang, at least di genggaman kamu tuh ada ratusan juta rupiah. Karena kan Novi hanya di yayasannya kan diambil 1,3 miliar. Artinya hampir 200 juta itu ada di tangan kamu lah, terlepas di keluarga atau siapa. Plus dengan perintilan-perintilan lainnya juga kamu ada, nilainya juga mungkin udah lebih dari 100 juta. Kamu sekarang ada duit, ya orang mungkin banyak ngedeketin kamu gitu loh. Yang konyolnya adalah kenapa sih Agus juga sampai sekarang tidak bisa terpisahkan dari Wawa gitu loh. Karena kan dia ngaku, aku lihat tadi hari ini ada berita yang dia bilang bahwa katanya rumahnya kebanjiran, yang bagian bawah dan sebagainya karena musim hujan. Ya, kenapa sih kamu membuat sulit diri kamu sendiri? Kenapa kamu tidak pindah ke apartemen? Biar kamu lebih efisien, penyembuhannya dan sebagainya. Tapi malah kamu kayaknya nguplek di situ aja. Kan ngebuat kita aneh gitu. Padahal selama ini pun kamu tidak tinggal sama keluarganya Wawa loh. Kamu baru tinggal sama keluarga Wawa itu kan baru karena kejadian ini sekitar 2 bulan yang lalu. Kecuali kalau memang sebelumnya kamu sudah sebegitu tinggal bareng, kamu sebegitu ketergantungannya, kita bisa make sense. Tetapi kan tidak seperti itu. Kalau dibilang bahwa mereka ngebantuin Agus Anjas buat aktivitas A, B, C, dan D, I mean gini ya, kayak teman-teman yang bekerja di Taiwan, kan atau di Hong Kong, yang mereka tugasnya adalah ngebantu orang tua gitu kan ya, bahkan sampai nyebokin pun ada loh. Ya kan, teman-teman yang kerja di Hong Kong, Taiwan, halo semuanya, itu yang ngebantu nggak sebegitu banyak orang. Di Agus tuh banyak banget. Ada istrinya, ada bapak ibunya, ada Wawa, ada anak-anaknya berapa orang. Ada gila, sebegitu banyak orang yang berada di sekitar Agus, itu nggak make sense bagi aku pribadi ya. Karena Agus juga bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, mohon maaf. Kecuali kalau Agus sebelum kejadian ini adalah anak dari orang kaya di Jakarta yang setiap hari harus dilayani sama maid-maidnya, it's okay. Tapi kan tidak seperti itu. Agus juga kan waktu curhat di Kementerian Sosial, ditanya nih sama salah satu pejabat di sana, Agus waktu kerja di restoran tersebut gajinya berapa per bulan? Oh sekitar 3 juta. Nah dengan pendapatan Agus yang seperti itu, dengan segala hormat, artinya kan Agus termasuk dalam level yang menengah ke bawah ya, bukan level yang atas, yang artinya biasanya dia punya kemandirian yang tinggi gitu loh. Istrinya dan kedua orang tuanya aku rasa udah cukup sih ngebantu semua itu. Tapi kenapa dia sepertinya pengen terus ada Wawa di situ? Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa. Itu dulu yang bisa aku bahas terkait dengan Mbak Sabila ya, yang kalau betulan dia dilaporkan dan kehilangan bayinya gara-gara stres dengan mendapatkan somasi tersebut, ya aku rasa tim dari Densu dan juga Novi tidak boleh tinggal diam ya, karena ini kesannya semena-mena gitu ya. Tapi harus diingat, Densu dan Novi dengan jelas dalam wawancara tadi, obrolan tadi, mereka mengisyaratkan mau memvalidasi dulu kebenaran dari statement Mbak Sabila ini. Jangan sampai ini menjadi jebakan berikutnya. Kalian harus hati-hati, karena mereka ini sedang mainnya adalah main cantik ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.